Hello, balik lagi sama gua Awang. Mengikuti salah satu request nih yang meminta kita buat bahas film romance. Nah, kali ini gua akan bahas film romance nih, tapi yang brutal. Nah, kenapa brutal? Jadi film romance ini nih bercerita nih mengenai seorang wanita yang terlibat perselingkuhan dengan seorang anak muda nih yang seumuran dengan anaknya. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy! Kisah ini akan berfokus nih kepada seorang ibu muda yang bernama Claire. Jadi si Claire ini memiliki masalah ya dengan suaminya yang menyebabkan mereka harus pisah nih. Tapi walaupun begitu, mereka tetap berdamai. Mantan suaminya juga masih baik nih kepada Claire dan juga anaknya. Lalu ada adegan di mana Claire dan anaknya Kevin hendak pergi nih untuk ke sebuah dokter. Tapi mereka mendapati masalah, yaitu pintu garasi mobil mereka rusak. Macet gitu ya. Nah, pas banget saat si Claire kesusahan, datanglah anak laki-laki yang gagah dan tampan nih, bernama Noah, yang membantu Claire dan bersedia untuk membetulkan garasi mobilnya. Ternyata, si Noah ini adalah keponakan nih dari tetangga mereka yang baru saja pindah per hari ini. Kemudian, si Noah berkenalan dengan si Kevin dan berlanjut mengajak Kevin ke sebuah minimarket guna mencari alat-alat yang akan digunakan untuk memperbaiki garasi rumah Claire. Saat di minimarket nih, diketahui ternyata si Kevin ini orangnya cules alias culun gitu cuy. Bahkan saat dibully di depan orang yang dia suka, dia ini nggak bisa ngelawan. Kedekatan Noah dan Claire mulai tumbuh di hari itu juga. Bahkan sesekali Claire mengintip Noah dari jendela hanya untuk sekedar melihat tubuh maconya itu ya. Mereka semakin dekat nih karena mereka berdua pun memiliki kesamaan, yaitu menyukai buku yang sama. Di malam harinya, sisi nakal dari Claire ini membuat dia menjadi seorang penguntit. Dia mengintip Noah yang sedang tidak menggunakan baju. Namun aksinya buru-buru di stop nih karena takut ketahuan. Dan di malam berikutnya, saat Claire sedang sendirian sambil minum-minum, tiba-tiba ia mendapatkan telepon nih dari Noah yang memintanya untuk datang ke rumahnya nih guna mengecek hasil makanannya si Noah. Tanpa berpikir panjang, si Claire ini nurutin permintaan dari Noah untuk datang ke rumahnya. Mendapatkan timing yang pas, Noah menggoda Claire nih yang sedang dalam kondisi sedikit mabuk karena alkohol. Tahu ada yang gak beres, si Claire ini berniat untuk pergi dari sana. Tapi tentu saja ya, si Noah gak bakal ngelepasin mangsanya begitu aja. Awalnya si Claire ini udah mencoba nolak, tapi pada akhirnya ia tetap terbawa suasana cuy. Esoknya nih saat Claire terbangun, ia langsung panik dan menyesali perbuatannya. Si Noah ini mencoba menenangkan Claire nih, namun tetap tidak bisa. Hingga pada akhirnya, si Noah ini tersulut emosi dan memukulkan tangannya sendiri ke dinding. Claire mencoba mengobati tangannya si Noah sambil mengatakan bahwa hubungan ini tidak bisa berlanjut. Kemudian si Claire ini kembali ke rumahnya ya, bersikap semuanya normal dan tidak terjadi apa-apa. Di tengah acara makan mereka, Claire yang masih berdosa bersikap panik. Dan tanpa diduga-duga, Noah berkunjung kembali ke rumah Claire bersikap normal seolah tidak terjadi apa-apa. Dan Claire juga mendapatnya masalah baru nih karena suaminya meminta rujuk agar mereka bisa kembali bersama. Teror dari Noah masih terus berlanjut. Claire yang seorang guru mendapati bahwa Noah pindah ke kelasnya nih. Menurut kepala sekolah, perpindahan Noah adalah permintaan dari Claire sendiri. Padahal, Claire ini tidak pernah melakukan hal itu. Sampai akhirnya, si kepala sekolah ini nunjukin surat yang berasal dari emailnya si Claire. Merasa ada yang aneh, saat di rumah, Claire mencoba mencari tahu penyebabnya. Menanyakan kepada Kevin apakah dia mengirim surat menggunakan emailnya. Kevin menjawab tidak. Lalu tiba-tiba nih datang si Noah yang bergegas ingin membantu masalah si Claire. Tapi ya ditolak gitu sama si Claire. Melihat anak yang semakin dekat dengan Noah, membuat Claire tidak nyaman dan mengatakan kepada Kevin untuk membatasi pertemanan mereka. Ya tentu si Kevin gak mau ya, karena gak ada sebab dan akibat ia harus menjauhi si Noah. Ternyata si Noah ini berniat menghasut si Kevin dengan cara menjatuhkan citra ayahnya yang sudah meninggalkan keluarganya dan kembali tanpa berdosa, hanya dengan membelikan Kevin sebuah komputer. Dan benar saja nih, rencana Noah ini berhasil membuat keretakan dalam keluarga si Claire. Noah yang memang memiliki rencana tersendiri menghabiskan hari-harinya bersama Kevin nih, untuk bisa memperdayainya. Aksi si Noah ini sudah melewati batas. Bahkan
ia berani mengirim sebuah bunga nih ke kantor Claire. Mengira bunga itu berasal dari mantan suaminya, Claire menelpon dan mengucapkan terima kasih atas bunga itu. Tapi ternyata bunga itu bukan dari mantan suaminya. Tentu saja nih si Claire langsung tahu siapa pengirimnya dan langsung mendatangi Noah untuk memintanya segera berhenti. Di lain sisi, Kevin yang udah dapat pelatihan mental dari si Noah berencana untuk mengajak gadis yang ia sukai nih untuk pergi ke acara pesta dansa di sekolah. Gadis itu menerima ajakan Kevin. Di malam harinya, Noah yang melihat bahwa Claire kembali dekat dengan mantan suaminya, membayangkan tubuh Claire yang dinikmati nih oleh orang lain, membuat Noah seperti orang gila. Kegilaannya ini berlanjut di keesokan pagi. Noah melabrak Claire, mengatakan hal buruk kepadanya. Bahkan ia hampir tidak peduli nih Kevin yang berada di sana. Dan ia mengatakan bahwa perang telah dimulai kepada Claire. Bahkan saat di sekolah pun, emosi Noah ini tidak terkendali, yang dimana ia menghajar para kelompok yang membuli Kevin. Menghajar mereka untuk sekedar melampiaskan kekesalannya nih. Bahkan, ia tidak peduli saat ditegur oleh wakil kepala sekolah. Lalu scene berganti nih, di mana Claire dan Kevin hendak mendatangi pesta dansa di sekolah. Di sana, Kevin lanjut nih bersama cewek yang ia ajak, sedangkan Claire pergi ke toilet dan mendapatkan teror oleh Noah di sana. Noah kembali merayu Claire, namun kali ini ia gagal. Claire menolak dan meminta Noah untuk berhenti mendekati keluarganya. Di malam harinya nih, si Claire ini terbangun dan melihat bahwa Noah sedang skidi papap dengan cewek yang ditaksir anaknya, si Kevin. Jadi, ada kemungkinan nih, ceweknya ini diperdaya nih sama si Noah, agar ia mau diajak ke pesta dansa sama si Kevin. Lalu nih, keesokan harinya nih saat di sekolah, ketika Claire membuka pintu kelasnya, di sana terdapat sebuah foto skandal dia bersama Noah yang mengisi hampir seluruh kelas. Dengan cepat, ia segera membereskan kekacauan ini nih, agar tidak ada yang melihat. Ancaman dari Noah tidak berakhir sampai di situ. Bahkan parahnya nih, ketika Kevin dan ayahnya sedang berada di mobil, Noah membuat mobil yang mereka kendarai tidak bisa mengerem, menyebabkan mereka berdua nyaris tewas. Tapi untung saja mereka berhasil selamat. Bahkan saat Claire kembali dan mengetahui anak dan mantan suaminya mengalami kecelakaan, Noah berada di sana nih untuk menggoda si Claire lagi. Karena udah gak tahan nih dengan kelakuan Noah, saat malam harinya, ia memberanikan diri nih untuk membuat Noah berhenti melakukan hal gila. Karena si Claire udah terjebak nih dalam permainan si Noah, ia terpaksa nih bercerita kepada temannya yang juga wakil kepala sekolah. Mengatakan semuanya termasuk perselingkuhannya dengan Noah, dan menceritakan juga bahwa Noah akan menyebarkan video atau gambar mereka berdua. Untungnya nih, temannya ini mensupport Claire dengan mencoba mengatur sebuah rencana. Rencananya yaitu, temannya pergi memancing Noah menggunakan mobil milik Claire, sedangkan Claire menuju rumahnya Noah nih untuk mengambil gambar atau video dirinya. Tapi rencana itu gak bertahan lama nih, karena si Noah sadar nih kalau yang di dalam mobil itu bukan si Claire. Jadi dia mutusin untuk muter balik, dan Claire memiliki waktu yang terbatas nih untuk mengambil video dirinya. Di dalam rumah Noah, ia menemukan sebuah kamera tersembunyi nih. Bahkan di basementnya ia melihat banyak sekali foto dirinya di dinding dan di dalam laptopnya Noah. Dan yang lebih parahnya lagi, ia menemukan sebuah blueprint mengenai seluk-beluk rem mobil. Tanpa menghabiskan banyak waktu, Claire bergegas kembali ke rumah. Tapi di lain sisi nih, teman Claire harus tumbang di tangan Noah. Claire melanjutkan aksinya nih untuk mencari informasi tambahan. Dan kali ini, ia menuju ke sebuah tempat pembuangan mobil bekas, mencari tahu mengenai blueprint yang berada di laptop milik Noah. Dan ternyata ditemukan fakta bahwa orang tua Noah meninggal karena kecelakaan mobil, dan merek mobilnya yang sama dengan merek yang terdapat di dalam blueprint laptopnya Noah. Di lain sisi, Noah yang sudah merencanakan sesuatu nih, menelpon Kevin nih untuk meminta Kevin dan ayahnya pergi ke peternakan milik Vicky, si wakil kepala sekolah. Vicky ternyata disandra nih oleh Noah karena ikut bekerja sama dengan Claire. Claire yang belum tahu nih bahwa Vicky sedang disandra mencoba menelpon
Awalnya si Noah ini mencoba mengelabui Claire dengan memutar rekaman suara Vicky. Namun aksinya gagal nih karena Vicky berteriak. Sadar nih bahwa nyawa temannya dalam bahaya, ia bergegas ke rumah Vicky. Namun ia menemukan bahwa Vicky sudah tidak bernyawa. Claire mencoba lari dari tempat itu, namun si Noah ini menangkapnya nih lebih dulu. Membawanya ke dalam bangunan tempat anak dan mantan suaminya sedang disandra dan disiksa oleh Noah. Noah berniat menghabisi Kevin dan juga ayahnya di depan Claire. Di sini, Claire mencoba melawan Noah, memukul kepalanya dengan besi. Tapi itu saja tidak cukup nih buat menumbangkan si Noah. Kemarahan Noah semakin memuncak, yang membuatnya ingin segera membakar tempat itu dengan Kevin dan ayahnya di dalam. Claire mencoba melawan dengan segala cara nih. Bahkan, mantan suaminya yang berhasil melepaskan diri harus tertembak oleh Noah. Noah tetap bersikeras nih mengajak si Claire pergi. Tapi dengan benda terakhir di kantongnya, ia bisa melukai Noah nih walaupun dia tetap kuat. Sampai pada akhirnya, Kevin yang berhasil meloloskan diri mencoba melawan Noah dengan susah payah. Tapi dengan kerjasama, Claire dan Kevin, akhirnya Noah bisa dikalahkan. Dan pada akhirnya, mereka bertiga berhasil selamat dari teror si Noah psikopat. Dan film The Boy Next Door pun berakhir. Jadi itulah cerita dari film The Boy Next Door. Pesan dari film ini terlihat jelas ya, yaitu tidak selamanya selingkuh itu indah cuy. Gua Awang izin pamit, sampai ketemu di film-film lainnya. Bye.